Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, beserta orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, sahabat kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, akan makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, pikiran serta perasaannya akan lebih mudah diamati serta nantinya bisa diatur. Sehingga kedamaian sering hadir, bahagia itu rajin menghampiri kita. Dan kita makin sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang agak-agak creepy sedikit, agak-agak aneh sedikit. Tadi pagi ketika saya ngobrol ini dengan istri, dari tema judul temanya aja dia udah agak-agak sedikit bilang, kok creepy banget ya gitu. Apa sih temanya? Satu hal, sudah pernah kesurupan belum? Ayo, Sobat RTD sudah pernah kesurupan belum? Itulah tema sharing saya kali ini. Nah Sobat RTD, kalau Sobat RTD dengar mengenai kata kesurupan, ini tentunya agak-agak creepy, agak-agak menakutkan, agak-agak gimana begitu ya. Kesurupan apa sih? Bisa kesurupan hantu, kesurupan jin, kesurupan setan, kesurupan entitas-entitas gaib. Atau kesurupan siapa nih ya? Nah, hal yang saya ingin ceritakan adalah mengenai kesurupan tadi. Tapi kesurupan siapa sih? Kesurupan apa? Dan bagaimana caranya? Oke, dalam ilmu energi spiritual Nusantara yang saya pelajari, kebetulan saya belajar kira-kira di tahun 2009-2010. Dan sekarang tahun 2022. Baru sekitar 12 tahun lah saya belajar. Dan ilmu energi spiritual Nusantara itu berfokus pada optimalisasi energi di dalam diri dan pengkondisian diri sehingga bisa lebih mudah tersambung dan disambungkan, kemudian menyambungkan diri sendiri pada lapisan kesadaran pertama, kesadaran jiwa, fokusnya pada jiwa tenang, dan kemudian pada lapisan ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri, masuk pada kesadaran ruhani, ruh suci, dan ruh Tuhan. Bila kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, frekuensinya bisa harmonis, masuk satu level pada lapisan kesadaran jiwa tenang, maka kita bisa mengalami kesadaran jiwa tenang. Dan bila itu terus berlanjut masuk pada kesadaran ruh, frekuensinya masuk pada kesadaran lapisan ruhani, ruh suci, dan ruh Tuhan, maka kita akan mengalami kesadaran ruhani, kesadaran ruh suci, dan kemudian kesadaran Tuhan. Dan bila kesadaran Tuhan ini aktif, maka akan memunculkan navigator. Ini bahasa saya sendiri sih ya. Bila kita bisa memunculkan navigator, maka kita akan bisa berinteraksi dengan navigator ini. Atau bahkan suatu kali kita bisa mengalami sang navigator lah yang mengendalikan diri kita. Di saat itulah kita bisa mengalami kesurupan navigator atau kesurupan Tuhan. Duh, itu kan bukan Tuhan. Ya bukan. Itu wakilnya yang diberikan secara langsung kepada kita, sehingga kita bisa lebih mudah untuk terhubung dengan Tuhan yang maha luar biasa di sana. Caranya gimana? Ya dengan cara masuk pada kesadaran Tuhan atau tersambung pada bagian ruh. Nah, ruh ini atau percikan cahaya Tuhan dibuat oleh Tuhan dari sedikit
cahayanya dimasukkan pada diri kita. Dia membawa sifat-sifat Tuhan, dia membawa nama-nama Tuhan, dan dia juga membawa energi Tuhan. Dan itulah yang menjadi baterai kehidupan bagi kita, atau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, fisik kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Bila kita bisa masuk ke sana, minimal jiwa tenang, maka navigator ini akan aktif. Bila kita bisa masuk lebih dalam lagi pada kesadaran jiwa pada kesadaran Tuhan, maka kita bisa menyadari bahwa Tuhan hadir. Bila ini berlanjut terus, bila kita bisa mengulang kembali pengalaman ini, bila kita bisa berinteraksi dengan sang navigator, maka pada akhirnya, bukan akhir besok, enggak. Kita rajin berinteraksi, maka kita akan diingatkan kembali sehingga kita sadar bahwa kita itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Bahwa tidak akan pernah ada perjalanan spiritual untuk mencari Tuhan. Loh, kenapa? Lah, ini masih mencari. Bahwa tidak ada perjalanan untuk mendekati Tuhan. Nggak ada. Yang ada adalah sebuah pengalaman mengalami kesadaran Tuhan di dalam diri. Sebuah pengalaman keserupan kesadaran Tuhan. Sebuah pengalaman kesurupan Tuhan. Nah, bila ini terjadi, apa sih manfaatnya bagi kita? Manfaatnya banyak sekali. Bila kita sedang banyak masalah, bila ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan, maka bila kita mengalami kesurupan Tuhan, maka bisa jadi Tuhan akan menggerakkan diri kita ini. Pikiran kita, perasaan kita, fisik kita, ke arah yang tepat. Ke arah yang menuju mewujudkan solusi yang pada awalnya tidak ada. Akan ada banyak hal, kebijakan-kebijakan yang kita ucapkan. Sehingga ternyata juga kebijakan itu bisa menjadi sebuah solusi bagi orang yang mendengarkan. Bila kita menyadari, maka kita bisa membiarkan hal itu terjadi. Kita hanyalah seorang pengamat saja, membiarkan Tuhan bekerja menggunakan fisik kita ini, pikiran serta perasaan dan fisik kita ini untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan kebijakan, untuk memberikan informasi baik kepada diri kita yang jiwa itu ataupun orang lain di sekitar kita. Atau nggak usah deh orang lain, untuk diri kita sendiri deh, sehingga setiap masalah, setiap hal yang kita temui sehari-hari bisa dengan lebih mudah kita dapatkan solusinya bila itu masalah. Bila itu sebuah kebahagiaan, kita bisa lebih mudah mengalami hal bahagia tanpa harus terjebak pada penggunaan energi yang berlebihan. Nah, bagaimana cara untuk mengalami kesurupan Tuhan ini? Ya kembali lagi, saya bisanya hanya menyarankan, yuk sama-sama lebih rajin kita lakukan relaksasi energi, perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang, amati pikiran serta perasaan, amati semuanya yang ada di situ. Dan suatu saat kita akan tahu, baik sadar ataupun tidak, bahwa navigator sedang bekerja, navigator aktif, dan kemudian mengambil alih pikiran serta perasaan kita ataupun fisik ini. Bisa aja, sangat bisa terjadi. Coba saja. Ada hal-hal aneh yang bisa kita kerjakan. Tiba-tiba kok bisa ngomong A ya, tiba-tiba kok bisa ngomong B ya. Hal itu aneh juga, saya nggak pernah mikirkan ke situ. Tapi bagi orang yang mendengar A tersebut yang diomongkan, ternyata itu bisa jadi solusi.
inspirasi sehingga muncul solusi buat orang tersebut. Bagi B juga begitu. Ketika kita ada masalah, tiba-tiba bisa kita munculkan kesurupan Tuhan ini, kemudian kita biarkan Tuhan menggerakkan pikiran serta perasaan ataupun fisik kita ini ke sebuah arah yang tidak kita duga-duga, dan ternyata di sana itu adalah perwujudan dari solusi yang membuat masalah kita itu selesai. Bisa aja, bisa terjadi. Coba saja. Yuk, saya ngajak Sobat RTD. Kita relaksasi energi dulu yuk. Sehingga kita bisa alami kondisi kesurupan Tuhan ini. Gitu aja sharing saya kali ini. Bagaimana menurut Sobat RTD? Ikutan sharing dengan saya di kolom komentar ya. Kita saling berbagi pengalaman di situ. Atau bagaimana menurut Sobat RTD mengenai tema kesurupan Tuhan ini? Mau nggak mengalami? Yuk sharing yuk dengan saya. Jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga makin banyak orang yang tertrigger, terpicu untuk bisa lebih rileks dalam setiap aktivitasnya. Sehingga bisa lebih mudah mengalami kesadaran jiwa tenang. Apapun kondisi yang sedang dihadapi. Bisa lebih damai, bisa lebih sering bahagia dan sejahtera. Itu kapan saja bisa dirasakan kehadirannya. Gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, kalimat, ucapan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.